Perkenalkan, nama saya Nurhalimah SPDI, Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Tiumang. Langsung saja kita masuk ke materi bimbingan dan konseling. Sebelum itu, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang tujuan yang akan dibahas dari materi bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, materi yang akan kita bahas yaitu gaya belajar siswa. Tujuan dari tema pembahasan yang akan dibahas yaitu tujuan dari gaya belajar. Gaya belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi atau informasi yang dipilih, serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Gaya belajar kedua yaitu gaya belajar auditori atau gaya belajar auditorial. Ciri-ciri dari orang dengan gaya belajar auditorial akan kita bahas pada materi berikut. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu dengan keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dengan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan meniru nada, irama, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam berbicara. Yang ketujuh, berbicara dengan irama yang terpola. Gaya belajar auditori atau gaya belajar auditorial, cara belajar dengan tipe gaya belajar auditori bisa sambil mendengarkan musik atau program audio lainnya. Merekam penjelasan materi dari guru karena tipe gaya belajar auditori ini ketika membaca telinganya harus mendengarkan apa yang diucapkan. Maka cara belajarnya sambil diucapkan dengan suara keras sehingga bisa terdengar di telinganya sendiri. Dengan bisa belajar bersama teman dan berdiskusi ataupun saling melemparkan pertanyaan. Adakah di antara kita yang sesuai dengan cara belajar gaya belajar auditorial? Ciri-ciri dengan gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, setelah kita mengetahui dari beberapa ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang dibahas pada materi sebelumnya, kita akan bahas tentang cara belajar gaya belajar kinestetik dan media pembelajaran pada materi berikut. Gaya belajar kinestetik yaitu cara belajar yang bisa diterapkan dengan mempraktekkan apa yang dipelajari, memanfaatkan multimedia interaktif yang bisa diterapkan dan bisa belajar sambil mencoret-coret atau mencari cara lain. Adakah di antara siswa dan siswi ibu atau bapak yang termasuk dari gaya belajar kinestetik? Ciri-ciri dengan gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, berbicara dengan berlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang keenam, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang ketujuh, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang ke-8 yaitu mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang ke-9, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang ke-10, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang ke-11, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Setelah kita mengetahui dari beberapa ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang dibahas pada materi sebelumnya, kita akan bahas tentang cara belajar gaya belajar kinestetik dan media pembelajaran pada materi berikut. Gaya belajar kinestetik yaitu cara belajar yang bisa diterapkan
Dengan mempraktekkan apa yang dipelajari, memanfaatkan multimedia interaktif yang bisa diterapkan dan bisa belajar sambil mencoret-coret atau mencari cara lain. Adakah di antara siswa dan siswi ibu atau bapak yang termasuk dari gaya belajar kinestetik?